Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Bukan Sudah Final Mutlak. Fenomena yang tidak dapat dihindari dalam lingkungan dunia teologi Kristen hari ini adalah sikap dalam memandang doktrin atau ajaran, di mana banyak para teolog yang hanya mengikuti pandangan para teolog terdahulu, serta hasil keputusan konsili-konsili yang usianya sudah lebih dari 1.500 tahun. Sehingga pandangan mereka mengenai doktrin atau ajaran adalah teologi Origenes, teologi Tertullianus, teologi hasil konsili, teologi Athanasius, teologi Arius, teologi Martin Luther, teologi Calvin, teologi Bultmann, dan lain sebagainya. Bukan teologi Biblika atau teologi Alkitab. Padahal seharusnya pandangan mengenai suatu doktrin atau teologi dilandaskan pada Alkitab secara murni, tidak tergantung dan ditentukan oleh pandangan siapapun dan apapun. Pandangan para teolog masa lalu tentu memberi kontribusi yang sangat berharga, tetapi bukan sesuatu yang final atau dipandang sebagai segalanya. Sebagian teolog dan gereja hari ini menganggap bahwa semua pandangan yang sudah ada dari para teolog masa lalu, termasuk semua keputusan konsili, adalah kebenaran mutlak atau final yang sejajar dengan kebenaran Alkitab. Hal ini mengisyaratkan seakan-akan pandangan manusia secara individu dan komunitas seperti konsili, tidak semua yang hadir dalam konsili setuju, serta gereja adalah sejajar dengan kewibawaan Alkitab. Seharusnya standar penentu dan ukuran kebenaran adalah Alkitab sendiri yang tidak tergantikan oleh apapun. Oleh karena usaha mengeksplorasi Alkitab tidak berhenti, maka tidak boleh ada pandangan teologi atau doktrin yang secara ajak sudah dianggap final mutlak. Kalau ada pandangan teologi yang dianggap sudah benar secara final mutlak, itu adalah sikap yang tidak menghargai Alkitab. Allah di atas dikemukakan bukan bermaksud meremehkan para teolog masa lalu, atau bermaksud meremehkan keputusan konsili-konsili yang telah diakui gereja lebih dari 1.500 tahun. Hasil karya mereka bisa sangat efektif bagi kekristenan pada zamannya. Tetapi di zaman ini dibutuhkan penyingkapan kebenaran dalam mengarungi dunia yang telah sangat berbeda dalam banyak aspek dan sudah sangat lebih jahat. Pemikiran para teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili bisa menjadi landasan atau titik tolak dan pijakan dari penyingkapan-penyingkapan kebenaran yang Tuhan anugerahkan bagi generasi pada zamannya. Tetapi untuk hari ini tidak selalu demikian. Namun paling tidak bisa menjadi bahan pertimbangan. Itulah sebabnya orang percaya bersyukur Tuhan telah memakai mereka pada zamannya. Tidak sedikit pandangan para teolog yang sampai hari ini menjadi pilar kebenaran yang tidak perlu diubah atau dikoreksi sama sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan
ada pandangan-pandangan para teolog dan hasil keputusan konsili yang harus dan memang perlu dikoreksi demi kebenaran baru yang Tuhan singkapkan untuk zaman sekarang. Di zaman yang berbeda, apalagi zaman kita sekarang, di mana kejahatan semakin memuncak, yang tidak pernah terjadi pada zaman sebelum kita hari ini, dibutuhkan kebenaran-kebenaran yang kuat yang dapat membekali jemaat guna mengantisipasi semua itu. Allah masih hadir di tengah-tengah umat dan akan selalu hadir memberikan bimbingannya di dalam dan melalui Roh Kudus. Alkitab yang memuat kebenaran-kebenaran yang tidak terbatas, seperti sumur yang tidak pernah kering, yang dapat ditimba kebenarannya guna kebutuhan orang percaya pada zaman ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak merasa cukup puas dengan pandangan para teolog masa lalu dan keputusan-keputusan konsili. Alkitab memiliki kekayaan yang jauh lebih hebat dari pandangan para teolog tersebut dan semua keputusan-keputusan konsili. Di satu pihak, kita memang harus menghargai dan terus mempertimbangkan doktrin atau ajaran teolog-teolog masa lalu dan buah pikiran dari keputusan-keputusan konsili. Tetapi di pihak lain, kita harus memburu kebenaran dari dalam isi Alkitab guna kebutuhan umat hari ini. Kalau seandainya teolog-teolog barat terus mengembangkan teologi mereka dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam perjumpaan dengan Allah, besar kemungkinan negara-negara barat masih bisa diselamatkan. Hari ini kita melihat fakta, banyak gereja di negara-negara barat bangkrut, artinya sedikit dikunjungi jemaat, bahkan ada yang sampai kosong sama sekali. Sehingga ada gereja-gereja yang beralih fungsi menjadi gudang, kafe, bioskop, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan, beralih fungsi sebagai rumah ibadah agama lain. Sementara itu, jumlah populasi masyarakat barat yang beragama non-Kristen bertambah lebih banyak. Harus jujur diakui, banyak teolog barat yang menjadi dosen-dosen seminari dan rohaniwan-rohaniwan di gereja hanya cakap berteologi, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara nyata. Ini berarti mereka hanya berurusan dengan Allah dalam fantasi, sehingga pelayanan mereka tidak berkuasa. Artinya, mereka bukan saja tidak mampu menyelamatkan jiwa-jiwa, melainkan juga tidak mampu melestarikan kekristenan dalam masyarakat barat. Kemerosotan kekristenan di masyarakat barat menjadi peringatan yang harus kita perhatikan dengan serius. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami. Tidak heran kalau dunia menjadi lebih menarik daripada kerajaan surga. Oleh karena usaha mengeksplorasi Alkitab tidak berhenti, maka tidak boleh ada pandangan teologi atau doktrin yang secara mantap sudah dianggap final mutlak. Demikianlah renungan malam ini. Kiranya renungan ini
memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.